sini kakak akan melakukan penyuluhan mengenai menstrual hygiene. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu menstrual hygiene? Ya, boleh? Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kawan kalian itu tadi benar. Namun agar lebih memperjelas lagi mengenai apa itu menstrual hygiene dan apa aja yang perlu kita lakukan untuk melakukan menstrual hygiene, di sini kakak akan menjelaskannya. Sebelum kakak jelaskan, kakak akan bagiin terlebih dahulu lab mengenai menstrual hygiene agar kalian bisa membacanya kembali. Semua kan? Oke. Langsung saja kakak mulai penjelasan mengenai menstrual hygiene. Di sini pertama ada mengenai pengertian menstrual hygiene. Jadi, menstrual hygiene merupakan bagian dari personal hygiene. Menstrual hygiene atau kebersihan menstruasi merupakan pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi sebagai bagian dari rutinitas perawatan kebersihan diri dengan konsep bersih. Pada saat menstruasi, menjaga kebersihan organ wanita itu sangat penting karena pada saat menstruasi, kebersihan organ wanita sangat rentan terhadap bakteri dan infeksi, terutama infeksi saluran kencing, saluran kemih, dan organ reproduksi. Selanjutnya, di sini ada dampak positif dari menstrual hygiene. Yang pertama yaitu dari dampak positifnya. Yang pertama mencegah infeksi. Praktik kebersihan yang baik dapat mencegah infeksi saluran kemih dan infeksi saluran reproduksi. Mengganti produk menstruasi secara teratur dan menjaga kebersihan area genital sangat berpengaruh sekali untuk menjadi salah satu kunci dalam menjaga dan menghindari infeksi tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi iritasi kulit. Menggunakan produk menstruasi yang bersih dan menggantinya secara berkala dapat mengurangi resiko terjadinya iritasi pada kulit. Selanjutnya yang ketiga yaitu kenyamanan dan percaya diri. Menjaga kebersihan selama menstruasi membantu perempuan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesehatan reproduksi. Kebersihan yang baik mendukung kesehatan reproduksi dalam keseluruhan dan dapat mencegah komplikasi yang lebih sering terjadi. Kemudian yaitu ada dampak negatif dari tidak melakukannya menstrual hygiene atau menjaga kebersihan pada saat menstruasi. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan infeksi saluran kemih, di mana ketika kita tidak menjaga kebersihan dan meningkatkan kebersihan pada saat menstruasi dapat dengan mudah sekali menyebabkan resiko infeksi saluran kemih yang bisa menyebabkan rasa sakit dan komplikasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada infeksi saluran reproduksi, di mana kebersihan yang buruk dapat menyebabkan infeksi pada saluran reproduksi yang bisa berdampak pada kesehatan reproduksi jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ada iritasi dan ruam kulit. Penggunaan untuk menstruasi yang tidak bersih atau tidak menggantinya secara teratur dapat menyebabkan iritasi dan ruam kulit. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada kesejahteraan psikologis. Kebersihan yang buruk dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, meningkatkan tingkat stres dan kecemasan, serta mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan sekolah dan dalam masyarakat. Selanjutnya itu hal yang perlu dilakukan untuk menstrual hygiene. Yang pertama, mengganti produk menstruasi secara teratur 3-4 jam atau sesuai dengan sesering mungkin tergantung tingkat kederasan dalam kita menstruasi. Yang kedua yaitu mencuci tangan, baik dalam saat kita mau mengganti pembalut, atau saat kita membersihkan pembalut, atau saat kita sehabis buang air kecil. Karena saat kita menstruasi, bakteri itu sangat mudah sekali untuk berkembang.
Jadi wajib sekali sebaiknya kita mencuci tangan agar saat kita memakai pembalut itu pembalutnya tidak terkontaminasi oleh bakteri. Dan selanjutnya yaitu menjaga kebersihan area genital. Yang keempat, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Kemudian menggunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat. Selanjutnya, buang pembalut bekas dengan aman. Bisa dengan, kalau kalian di sini dicuci dulu atau gimana? Dicuci dulu. Boleh dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau dibungkus dengan kertas. Selanjutnya, hindari pemakaian dos. Tahu dos? Sabun wanitaan. Ya, sebaiknya jangan menggunakan itu karena itu dapat mempengaruhi atau istilahnya kayak ya mempengaruhi pH alami dari area genital kita. Selanjutnya itu ada produk yang digunakan saat menstruasi. Di sini ada pembalut. Pembalut ini merupakan salah satu alat produk yang sangat sering kita gunakan pada saat kita menstruasi karena selain sudah digunakan, pembalut juga tersedia di sekitar kita ya kan. Dan daya syaratnya juga lebih bagus dan lebih lebih kuat daripada produk yang lain. Cara penggunaannya pun lebih mudah kan. Kemudian yaitu ada tampon. Dimana tampon ini, tahu tampon kan? Dimasukkan ke dalam vagina dan menyerap darah menstruasi dari dalam. Yang ketiga yaitu ada cangkir menstruasi. Cangkir ini berbentuk silikon yang dapat digunakan kembali dan ditempatkan di dalam vagina untuk mengurangi darah menstruasi atau menampung darah menstruasi. Yang keempat itu ada celana dalam menstruasi. Celana dalam khusus yang dirancang untuk menyerap darah menstruasi. Kalau ada di sini biasanya pakai yang mana? Balut. Kemudian selanjutnya itu tantangan untuk mencapai menstrual hygiene. Jadi di sini juga dalam melakukan menstrual hygiene ada tantangan dan solusinya. Yang pertama yaitu tantangannya. Pertama yaitu ada akses ke produk menstruasi, di mana banyak perempuan di seluruh dunia menghadapi kesulitan dalam mengakses produk menstruasi yang aman dan terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu ada stigma atau tabus. Tahu tabus? Tabus itu pamali tahu? Nah ya, tabus itu pamali karena sebagian besar dari kita, pasti di sekitar kita, masyarakat kita masih banyak yang beranggapan pamali mengenai menstruasi. Kadang ada tuh yang misalnya pada saat menstruasi kita dilarang untuk memotong kuku. Ada? Pasti ada yang beranggapan itu tuh masih sering dilakuin kan di sekitar kita. Nah itu termasuk ke dalam tabus. Selanjutnya itu solusinya untuk mencapai menstrual hygiene. Solusi yang kita gunakan untuk menghadapi tantangan untuk mencapai menstrual hygiene. Yang pertama itu ada edukasi dan kesadaran, di mana hal ini meningkatkan pengetahuan tentang kebersihan menstruasi melalui pendidikan di sekolah dan kampanye masyarakat. Yang kedua yaitu akses ke produk menstruasi, memastikan akses yang mudah dan terjangkau ke produk menstruasi yang aman dan bersih. Yang ketiga yaitu fasilitas sanitasi, di mana seharusnya kita menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai di sekolah dan tempat umum untuk mendukung kebersihan menstruasi. Karena masih sering sekali kan, terutama di sekolah lah, di kampus ini, sanitasi untuk kita para perempuan yang kadang mengalami menstruasi itu masih sangat kurang ya kan, dari tempat pembuangan pembalutnya, air bersihnya, ya kan. Nah itu sebaiknya lebih ditingkatkan kembali. Oke, demikianlah pembahasan untuk kakak mengenai menstrual hygiene. Sebelum kakak tutup, apa ada yang mau bertanya? Ya boleh. Mengapa dos itu dilarang? Oke, langsung aja ya kakak jawab. Jadi mengapa penggunaan dos itu dilarang? Karena yang pertama, area genital kita itu kan sifatnya asam. Nah, sedangkan dos itu sifatnya basah. Jadi apabila kita gunakan itu dapat mempengaruhi pH alami dari area genital kita. Makasih. Selanjutnya, boleh? Boleh. Kakak
siap ya. Jadi produk menstruasi mana sih yang lebih efektif ya, lebih bagus untuk dipakai? Sebenarnya itu tergantung kita pribadi sih ya. Kalau menurut kakak sih, kalau di sekitar kita mungkin yang sering kali digunakan dan lebih efektif itu pembalut. Karena selain cara pemakaiannya yang mudah, pembalut juga daya sarafnya lebih kuat. Apalagi sekarang kan macam-macam produk pembalut, berbagai macam jenisnya udah banyak ya, dari yang panjangnya bermacam-macam, daya serapnya, yang katanya kayak magnet juga ya kan. Nah, jadi menurut kakak yang lebih efektif sih pembalut ya. Ada lagi? Oke, kalau sudah nggak ada yang mau ditanyain, kakak sebelumnya mau mengevaluasi kembali mengenai kebersihan menstrual hygiene yang sudah kakak jelaskan, boleh? Oke, jadi dari apa yang sudah kakak jelasin tadi, apa sih menstrual hygiene itu? Oke, terus apa ya? Produk-produk apa aja nih yang bisa kita gunakan pada saat menstruasi? Ya, ya. Oke, selanjutnya dampak positif apa yang kita rasakan dan kita dapatkan saat kita melakukan menstrual hygiene? Oke, percaya diri. Selanjutnya. Oke, terjaga dari bakteri. Oke, apa lagi? Ada apa? Menjaga area kewanitaan. Oke, bagus. Dari dampak negatifnya? Oke, selanjutnya gatal-gatal ya, iritasi kulit, bau ya, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir, apa aja nih yang perlu kita lakukan dalam melakukan menstrual hygiene? Oke, mandi pembalut, terus mencuci tangan, terus iya mandi pembalut 3-4 jam, terus mandi secara teratur. Oke, selanjutnya supaya membuang pembalut secara benar. Oke, sepertinya sudah paham semua ya tentang apa yang sudah kakak sampaikan mengenai menstrual hygiene. Oke, jadi demikianlah penyuluhan dari kakak mengenai menstrual hygiene. Sebelum kakak tutup, kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan baik dalam menyampaikan materi ataupun tingkah laku kakak yang kurang berkenan. Kakak juga mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah mau berpartisipasi dan sudah aktif dalam mengikuti penyuluhan dari awal hingga akhir. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.